Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menekan risiko banjir. Untuk membahasnya malam hari ini sudah bergabung bersama kami Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto. Selamat malam, Pak Seto. Malam, Mbak Tiffany. Baik, Pak Seto, terkait dengan modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG, bagaimana metode penerapannya, Pak? Gini, jadi modifikasi cuaca itu bisa kita lakukan untuk mempercepat awan-awan supaya menjadi hujan, bisa juga untuk mengganggu pertumbuhan awan. Nah, banjir di Jakarta, Bekasi, Jabodetabek lah ya, ini terjadi karena tingginya curah hujan, khususnya di daerah hulu, di daerah Bogor. Tapi juga hujan di Bekasi juga cukup tinggi ya. Jakarta juga hujan. Nah, oleh karenanya kita melihatnya harus satu kesatuan wilayah Das Ciliwung Cisadane yang membentang dari selatan dari Bogor sampai dengan ke hilir ya ke Jakarta, Bekasi dan seterusnya. Nah, karena kita ingin daerah tersebut, kita sebut daerah target lah ya, itu hujannya tidak banyak, maka minimal ada dua metode yang bisa kita terapkan. Yang pertama, awan-awan yang bergerak masuk menuju daerah tersebut, ya Bogor sampai dengan Bekasi itu tumbuh ada yang di atas laut, gitu ya. Itu segera kita jatuhkan menjadi hujan di laut sebelum dia pada saat dia bergerak menuju daratan. Nah, kalau dia sudah bisa jadi hujan di atas lautan, maka itu yang menjadi hujan di daratan akan berkurang. Ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan yang pertama. Yang kedua, ketika ada awan-awan sudah tumbuh di daratan, di Bogor tumbuh awan, di Bekasi tumbuh awan, di Jakarta tumbuh awan, maka yang kita lakukan adalah menggunakan bahan yang lain. Kalau tadi itu menggunakan NaCl untuk mempercepat proses hujan, supaya segera hujan di laut sebelum masuk darat. Kalau awan sudah tumbuh di daratan, maka kita gunakan bahan semai CaO namanya. Ketika awan tumbuh, kita bawa pesawat, kita isi dengan CaO, kita terbang menuju awan tersebut, kita semai awannya, maka ini akan mengganggu pertumbuhan awan. Sehingga hujan yang dihasilkan oleh awan-awan ini tidak terlalu banyak. Ya, mungkin masih hujan. Ya, kalau awannya tidak terlalu masif, dia bisa buyar. Kalau awannya terlalu masif, mungkin tetap hujan tapi tidak terlalu banyak. Dengan dua metode ini, maka harapannya kita bisa mengurangi curah hujan yang jatuh di seluruh catchment besar. Oke. Ada Ciliwung Cisadane sampai Sungai Cilengsi dan Sungai Bekasi. Oke, Pak Seto, terkait dengan banyak pertanyaan, seberapa besar sebenarnya efektivitas dalam penerapan modifikasi cuaca ini berkaitan dalam mengurangi persentase curah hujan, kemudian juga menekan risiko banjir, Pak Seto? Ini tentu tergantung seberapa besar kekuatan armada kita, gitu ya. Untuk yang di saat ini kita lakukan, kita gunakan satu pesawat, ya. Itu kita terbang melihat pertumbuhan awan bisa bekerja 24 jam, ya. Itu bisa mengurangi curah hujan ya 30-60%, Oke. gitu ya. Jadi efektivitasnya kira segitu. Angka 30-60% ini saya kira cukup lah ya untuk bisa mengurangi aliran air dari puncak sampai ke Jakarta dan Bekasi. Nah, sehingga tidak akan menambah beban penderitaan saudara-saudara kita yang sedang terkena banjir. Oke, artinya dengan angka persentase tadi yang Pak Seto sebutkan, ini juga sangat efektif artinya diterapkan di puncak musim hujan. Karena kan menurut perkiraan dari BMKG sendiri bahwa masyarakat harus waspada karena puncak musim hujan ini kemungkinan masih akan berlangsung sampai dengan akhir Maret nanti, Pak Seto. Bukan puncak musim hujan. Tadi saya katakan, dikit katakan oleh teman-teman BMKG juga, musim hujan itu masih akan terjadi sampai dengan bulan Maret secara umumnya di Umum. Indonesia. Indonesia ini kan musim hujannya bervariasi ya. Nah, minimal setidaknya ini sampai dengan akhir Maret ini potensinya masih cukup tinggi. Oke. Ya, harapannya kita bisa melakukan itu ya untuk mengurangi curah hujan yang berlebih. Tapi ingat kita hanya fokus pada curah hujan berlebih. Kalau curah hujan yang kecil-kecil mungkin kita biarkan saja karena kan banyak daerah juga butuh air hujan.
Namun dalam situasi banjir seperti ini, ketika masyarakat sedang menderita, maka kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak terlalu banyak tambahan hujan ya yang membuat psikologis teman-teman yang sedang recovery itu terganggu juga gitu ya. Mhm. Jadi ini teknologi ini memang cukup efektif, walaupun tentu saja Mbak ini bukan teknologi yang mudah Betul. ya, karena kita Banyak bicara tantangannya juga. Mhm. banyak tantangannya. Risikonya juga sangat tinggi. Apalagi kita orang terbang itu biasanya kan menghindari awan. Kita mencari awan, kita mendekati awan, masuk ke awan. Kita terbang siang dan malam, jadi risikonya tinggi. Kemudian juga seringkali potensi cuaca itu berubah-ubah gitu ya. Sehingga kami benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan kami, tenaga, pikiran, konsentrasi kami untuk bekerja keras ya, BMKG bersama dengan BNPB, ini terus bekerja keras untuk mengupayakan agar teknologi ini berhasil dengan baik. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu upaya mengurangi persentase curah hujan dan pastinya untuk menekan risiko banjir, khususnya mungkin di wilayah-wilayah yang punya risiko atau potensi risiko yang tinggi terhadap banjir. Terima kasih Pak Trihandoko Seto, Deputi Modifikasi Cuaca BMKG, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mbak Tiffany.